Lionel Messi dan PSG dikritik gara-gara keseringan naik pesawat pribadi. Hasil studi sebuah media ternama Prancis menyatakan Messi dan PSG menghasilkan dampak buruk bagi perubahan iklim karena gaya perjalanan mereka. Penggunaan pesawat pribadi yang berlebihan terus menjadi topik perdebatan besar di industri olahraga, dan juga Paris Saint-Germain adalah klub terbaru yang mendapat kecaman. Berdasarkan hasil studi, Christophe Galtier dan Kylian Mbappe mendapat kecaman keras baru-baru ini ketika mereka menertawakan penggunaan pesawat untuk perjalanan mereka ke Nantes yang memakan waktu 2,5 jam saja dengan kereta api. Sekarang, sebuah studi oleh laman ternama Prancis L'Equipe tidak cuma menyoroti emisi karbon yang diakibatkan oleh PSG saja, tetapi juga superstar mereka Lionel Messi. Menurut laporan yang sama, pesawat pribadi bintang Argentina itu telah dipakai untuk 52 penerbangan selama bulan Juni, Juli, dan Agustus. Selama perjalanan itu, total rata-rata 1.502 ton karbon dioksida dihasilkan olehnya. Itu setara dengan yang dihasilkan oleh individu Perancis dalam jangka waktu 150 tahun. Itulah sebabnya muncul banyak kritikan. Apa selanjutnya bagi PSG dan Messi? Dengan juara Prancis itu berada dalam sorotan tajam terkait agenda perjalanan mereka, ada saran bagi mereka untuk memakai moda transportasi yang lebih ramah iklim untuk pertandingan tandang jarak pendek berikutnya. Kylian Mbappe tidak akan mendapatkan sebuah caranya sendiri di PSG setelah permintaan Manchester United ditolak. Kylian Mbappe mungkin berkuasa di Paris Saint-Germain, tetapi bahkan dia tidak mendapatkan segalanya dengan caranya sendiri selama jendela transfer musim panas. Pemain internasional Perancis menandatangani kontrak baru di juara Liga 1 yang membuatnya tidak pergi dengan status bebas transfer setelah kontrak awalnya berakhir. Real Madrid telah meluncurkan taktik untuk mengontrak penyerang tanpa biaya. Namun Los Blancos dibiarkan dengan tangan kosong setelah Mbappe menandatangani kontrak 3 tahun dengan PSG yang juga termasuk upah mingguan sekitar 1 juta pound sterling, bonus penandatanganan 127 juta pound sterling, dan kekuasaan di ruang rapat atas transfer dan pelatih baru. Tetapi bahkan pemain berusia 23 tahun itu tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, dan kecewa ketika raksasa Perancis itu tidak mengontrak bintang Manchester United Marcus Rashford
di jendela transfer musim panas, menurut RMC Sport. Pemain internasional Inggris itu banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Parc des Princes, tetapi kesepakatan tidak pernah terjadi. Dilaporkan bahwa Mbappe mengajukan Rashford ke penasihat sepak bola Luis Campos. Sementara PSG memiliki salah satu serangan terkuat di Eropa yang berisi Lionel Messi dan Neymar, striker lain diincar. Mauro Icardi telah pergi ke Galatasaray, sementara Angel Di Maria juga pergi, meskipun penyerang berperingkat tinggi Hugo Ekitike didatangkan dari Reims. Namun demikian, Rashford berada di puncak daftar keinginan Mbappe, pandangan yang digaungkan oleh pelatih Christophe Galtier. Luis Campos menyarankan PSG membuat kesalahan dengan menandatangani Kylian Mbappe dan Neymar. Penasihat Paris Saint-Germain Luis Campos mengklaim tim Perancis melakukan kesalahan dengan menghabiskan begitu banyak uang untuk Neymar dan Kylian Mbappe, mengingat gaya bermain keduanya yang serupa. Keduanya menikmati musim individu yang luar biasa di lapangan. Neymar memiliki 11 gol dan 8 assist dari 11 pertandingan. Sementara Mbappe memiliki 10 gol dan 9 pertandingan, tetapi hal-hal diyakini tidak terlalu cerah di belakang layar. Sejumlah laporan dari Perancis menuding pasangan itu beberapa kali bentrok, bahkan Mbappe mengaku hubungannya dengan Neymar panas dingin. Sekarang Campos telah mengakui bahwa menghabiskan begitu banyak uang untuk dua pemain serupa mungkin bukan langkah paling bijaksana oleh PSG. Neymar tiba seharga 222 juta euro pada 2017, dengan Mbappe tiba dengan status pinjaman pada musim panas yang sama dengan transfer 180 juta euro menyusul pada 2018. Kami membuat kesalahan di masa lalu dengan merekrut dua pemain di posisi yang sama, katanya kepada podcast Rotten SN Flamme RMC Sport. Jendela transfer tidak bagus karena kami kekurangan pemain di posisi kunci dan kami memiliki pemain yang tumpang tindih di posisi lain. Seperti halnya Mbappe dan Neymar, Campos mungkin mengacu pada kelebihan beban klub di gawang, di mana Gianluigi Donnarumma dan Keylor Navas telah bersaing selama beberapa menit selama setahun terakhir, yang terakhir biasanya kalah dalam pertempuran itu. Sergio Ramos dari PSG bertujuan untuk menyamai rekor Liga 1 melawan Nice. Bek tengah Paris Saint-Germain Sergio Ramos bisa menyamai rekor Liga 1 ketika sang juara bertahan menyambut Nice di Parc des Princes pada Sabtu malam. Mantan pemain Real Madrid itu menjalani musim pertama yang dilanda cedera bersama Les Parisiens. Hanya tampil 13 kali di semua kompetisi dan mencetak 2 gol di Liga 1. Sejak kedatangan Christophe Galtier, pemain berusia 36 tahun itu telah mencatatkan sejarah cederanya dan telah membuat 11 penampilan musim ini dengan mencetak gol melawan Nantes di Trophée des Champions. Dengan Ramos menjadi pemain reguler di 3 back bersama Marquinhos, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, PSG masih belum terkalahkan di semua lini musim ini, hanya gagal meraih poin maksimal melawan Monaco. Jika pemain Spanyol itu bermain dan PSG menghindari kekalahan pada Sabtu malam, itu akan menandai penampilannya yang ke-21 berturut-turut di Liga 1 tanpa kalah, yang akan membuatnya menyamai rekor sepanjang masa. Ramos telah terlibat dalam 16 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 20 pertandingan Liga 1 pertamanya. Dan rekor 21 kemenangan saat ini dipegang oleh Juan Pablo Sorin yang merupakan bagian dari 14 kemenangan dan 7 hasil imbang. Ramos kini telah mencetak 3 gol dalam 24 penampilan untuk PSG sejak bergabung dari Real Madrid musim panas lalu. Tetapi peningkatan keberuntungannya tidak cukup untuk membuatnya dipanggil kembali ke skuad Spanyol untuk pertandingan UEFA Nations League bulan September.